penghormatan saya kepada Dewan Juri yang adil dan bijaksana, serta yang teristimewa kepada hadirin wal hadirat rahimahumullah. Hadirin wal hadirat, izinkan sejenak saya berdiri di hadapan anda semua guna untuk memaparkan sebuah pidato dengan tema ilmu petunjuk dunia wal akhirah wal akhirat. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu annahu qala hujira Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal mulk faqtara ilma wa ujjal ilma wal mulk. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam ditawari oleh dua pilihan, yaitu antara ilmu dengan kedudukan. Lalu apa yang Nabi Sulaiman pilih? Faqtara ilma. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Fa'udiyat ilma wal mulka. Maka Nabi Sulaiman dapat kedua-duanya, yakni ilmunya dapat, kedudukannya juga dapat. Kenapa? Karena kalau kita ingin meraih suatu kedudukan, ingin meraih suatu jabatan, harus mengajar ilmu. Beda kalau sudah punya pangkat, punya jabatan, tapi tidak punya ilmu. Ini yang sering terjadi. Ketika disuruh ngurus beras, malah bikin beras. Disuruh ngurus tahun, rame-rame jadi bajak laut. Disuruh ngurus kantor, rame-rame jadi ngurus kantor. Yang lebih parahnya lagi, ketika disuruh ngurus hukum, malah dia hukum bagaikan pisau, cumpul ke atas, tajam ke bawah. Giliran orang susah, rakyat kecil salah, habis dihabis-habiskan sehabisnya. Giliran yang punya pangkat, punya jabatan bersalah, pura-pura bukan. Alhamdulillah. Maka disinilah pentingnya ilmu sebagai petunjuk dunia wal akhirah. Kenapa? Karena ilmu merupakan cahaya senantiasa untuk kita guna memperoleh kebahagiaan di dunia wal akhirah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada Allah fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin dunia wal akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Tidak hanya itu, yakinlah, percayalah bahwasanya orang yang tidak mempunyai ilmu akan senantiasa terjerumus ke dalam kehancuran dan kemaksiatan. Beda dengan orang yang memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu akan senantiasa Allah akan angkat derajat mereka, orang-orang yang berilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11 yang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan angkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Serta tulisan kita ibadah, kita beribadah kepada Allah bukan berdasarkan ilmu. Bisa-bisa ibadah kita menjadi makruhatun Tuhan, ibadah kita akan jadi sia-sia. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, dan tidak hanya itu, bahkan di dalam kitab Surah Al-Fatiha juzuk 1 halaman 4 dinyatakan bahwasanya bermula iman itu bertelanjang dan pakaiannya itu takut akan Allah dan perhiasannya itu malu dan buahnya itu iya. Oleh sebab itu, wabil khusus para pemuda, ayo bersemangat menuntut ilmu. Kenapa? Karena jangan kalian para pemuda maju mundurnya untuk bela bangsa dan agama. Maka jadilah kalian pemuda-pemuda yang senantiasa menuntut ilmu. Hadirin wal hadirat, terkhusus para pemuda dan pemudi, saya ingin bertanya pada kalian yang berbahagia.
yang sangat utama dalam menjalani kehidupan dunia ini betul ilmu, serta kita beribadah kepada Allah juga betul ilmu. Kenapa? Agar ibadah kita bisa terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal